Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa bidada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramun yang sama-sama kita muliakan, guru-guru kita Ustaz Ki Haji Syarifuddin Az-Zikra, Bapak-bapak Ustaz Sofyan yang tadi baru sampai ya. Ketua DKM Masjid Al-Fat, pengurus Masjid Al-Fat yang saya hormati, yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim mahabbah saya kepada Bapak Misbah, Ketua Subuh Keliling Subuh Berkah Az-Zikra, abang-abangku semua dari Subuh Berkah Subuh Az-Zikra yang selalu istiqomah hadir setiap Sabtu subuh dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Mudah-mudahan sampai akhir hidup kita istiqomahkan dalam dakwah. Amin. Seluruh jamaah Masjid Al-Fat, seluruh jamaah Subuh Keliling, Bapak Haji Herman, Pak Haji Sanusi, Pak Komarudi, Bapak polisi kita yang terus hadir, semuanya Bapak-bapak rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Keberapa ini ya? Ketiga ya? Alhamdulillah kita bisa dibersamakan lagi di Masjid Al-Fat dalam suasana yang penuh dengan ketenangan, kebahagiaan dan keberkahan untuk kita semua. Ini yang disebut oleh Rasulullah Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga ya Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di taman surga, semua kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat iring salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita akan takrir kitab menggantikan Ustaz Ki Haji Musli Hadis yang sedang melaksanakan ibadah umrah. Kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus pengarang kitab Nasrul Ibad ini yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Amin Hajar Al-Istihdadi Liyawmil Mi'ad, Ta'lim Sihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani rahimahumullah fidarain dunia wal akhirah bi barakati wa karamati wal mujadi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'a bihi bidarain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatur rabi'ah, makalah yang keempat, An Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Beliau adalah sahabat dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-zulumatu khamsun. Kegelapan itu ada 5. Minal asyahi. Wasiraju laha khamsum minas hubbud dunya zulumat. Ya, kegelapan ada 5, penerangnya juga ada 5. 5 ke 5. Hari ini kita belajar 5 ke 5. Yang gelap bisa diterangi dengan yang terang. Ya, tadi kita masuk masih gelap, hidupin lampu masih terang. Hari ini ada 5 kegelapan yang diterangi dengan 5 penerangan. Yang pertama, hubbud dunya zulumatun. Cinta dengan dunia adalah kegelapan. Ya, bahkan di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dengan dunia awal segala perbuatan maksiat, dosa. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan dunia? Dunia itu adalah semua yang melalaikan kita dari ibadah, itu dunia. Ya. Semua yang melalaikan kita ibadah, harta, tahta, wanita, onta, Toyota, Honda, itu semua dunia kalau melalaikan ibadah. Melupakan Allah itu dunia. Sesuatu yang melupakan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah dunia. Ya. Bukan kita nggak boleh punya harta, justru kita mesti punya harta. Tetapi hartanya bukan di hati, di tangan. Jabatan di tangan, bukan di hati. Ya. Sebab kalau sudah di hati akan menyebabkan semua kemaksiatan bisa dilakukan karena hubbu dunia, karena cinta dengan dunia. Qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali berkata, jadi dikutip ya ungkapan Imam Al-Ghazali, wa kama anna hubbuha ra'su kulli khatiyan fa bughduha ra'su kulli hasanat. Ya. Sebagaimana cintanya dengan dunia itu awal atau pangkal dari setiap dosa. Bencinya dunia itu awal segala kebaikan. Ya, cinta dunia awal segala maksiat. Ya, benci dunia awal segala kebaikan. Ya, benci dunia. Jadi dunia itu bukan di hati tapi di tangan, begitu maksudnya. Wasirajulaha at-taqwa. Penerangnya kegelapan dengan dunia itu adalah takwa. Ya. Ya, yaitu takwa itu adalah ihtiraji bi ta'atillah an uqubati. Menjaga ketaatan kepada Allah dari siksaan Allah. Artinya menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, itu takwa. Jadi jangan salah paham mengartikan takwa. Sebab ada jamaah yang mengartikan takwa itu adalah takut sama yang tua. Ya, ada yang gitu. Saking takutnya dia, akhirnya dia nikah lagi. Kenapa abang nikah lagi? Karena saya takut. Ya, takut makanya saya nikah lagi. Ya, itu kata siapa ya? Rawahu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An innaka lam tada' syai'an ittaqillah azza wa jalla illa ata khairan minhu." Sesungguhnya engkau ya bertakwalah kepada Allah azza wa jalla, ya tidaklah kalian takwa kepada Allah kecuali Allah akan memberikan kebaikan untuk kalian. Jadi kalau selama kita bertakwa, buahnya adalah kebaikan. Ya, takwa itu kunci segala permasalahan hidup. Dalam surah At-Talaq kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap setiap masalahnya
dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ya, jadi kegelapan itu adalah cinta dunia, penerangnya lampunya adalah ketakwaan. Yang kedua, ungkapan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Az-dzanbu zulmatun wa sirajul at-taubah." Dosa itu kegelapan, penerangnya adalah taubat. Ya, itu. Dosa adalah kegelapan. Ketika kita melakukan dosa, apakah dosa besar atau dosa kecil, setiap dosa itu adalah kegelapan. Bagaimana supaya terang, supaya hilang kegelapan itu adalah dengan taubat. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal abda idza aqta'a khati'atan nuqtatun fi qalbi nuqtatun sauda fa yajawaza wastaghfara wa taba saqula qalbuhu." Sesungguhnya hamba apabila melakukan satu kesalahan, satu dosa, maka ada satu titik noda di hatinya, titik noda yang hitam. Jadi ketika kita melakukan dosa, ya dosa besar, dosa kecil, setiap dosa, dengki, iri hati, hasud, sombong, riya, pelit, bakhil, ya, kemudian zina, syirik, menyekutukan Allah, durhaka, zalim, semua dosa itu ya ada satu titik noda, satu dosa, satu titik hitam. Fayajawanaza wastaghfara, lalu apabila ia ingin mencabut titik hitam itu, menghilangkan titik hitam itu adalah istighfar wa taba saqula qalbuhu. Maka istighfar itu, taubat itu akan membersihkan ya dari titik hitam itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah dijamin Allah ampunan dosa yang lalu dan yang akan datang, setiap harinya bertaubat istighfar 70 kali sampai 100 kali, apalagi kita. Wah, nah pentingnya kita bertaubat. Wa in ada, nah jika ia melakukan lagi, ya zida fiha hatta ta'dua ala qalbi, maka titik noda itu kembali ada, lalu memenuhi hatinya, menjadi tertutupi hatinya dengan titik noda hitam tadi. Wa wara'nu alladzi zakarallahu ta'ala. Nah, untuk membersihkan itu dengan adalah memperbanyak zikir. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya hati-hati mereka itu ya titik nodanya itu ada, ya semakin melakukan dosa maka semakin banyak. Dalam hadis inna likulli syai'in saqala wa inna saqalatal qulub zikrullah. Segala sesuatu ada pengkilapnya. Kaca di rumah, kaca mobil kita bersihkan, ada pengkilapnya. Dan pengkilap hati yang ternoda dengan dosa adalah zikrullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal qabru zulmatun wa siraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, gelap itu adalah kubur. Kubur itu gelap. Ya, penerangnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala haruma 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah ta'ala." Sungguhnya Allah mengharamkan api neraka kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kalimat itu diucapkan hanya mencari ridho Allah, ikhlas karena Allah. Rawahu annahu sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan," siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, dakhala al-jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ikhlasuha,
Apa bentuk keikhlasan dari kalimat la ilaha illallah? Qala, Rasulullah menjawab, antu yuzakum an kulli ma haramallahu alaihi, yaitu kalimat tadi mampu mencegah kalian semua dari apa yang diharamkan kalian semua. Tuh. Jadi yang ketiga ini, kubur itu kegelapan, penerangnya kalimat la ilaha illallah. Kila sabul asya tanur kubur. Bahkan dikatakan dalam ungkapan ulama, yang menerangi kubur itu ada sab'atu asya, ada 7 menjadi penerang kubur nih. Ya, jadi kalau kita nanti semua masuk ke kubur, berarti kita semua dalam keadaan sudah meninggal dunia, ya. Sudah siap, Pak? Siap gak siap? Pasti siap, ya. Biasanya jamaah duluan, ustadz belakangan. Ya kan ya? Gak apa-apa, saya setuju aja, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Kita masuk ke kubur, maka penerangnya ada 7. Awaluha al-ikhlas bil ibadah. Yang pertama, ikhlas dalam ibadah. Wasani, yang kedua, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Wasalisu, yang ketiga, silaturrahim, menyambung silaturrahim. Warabiu, yang keempat, Allah umru fil maksiyah, tidak menyia-nyiakan umur dalam maksiat. Wal khamis, yang kelima, Allah hawa, tidak mengikuti hawa nafsu. Wasadis, yang sadis, maksudnya yang keenam, ayastaya fi ta'ah, bersungguh-sungguh dalam taat. Wasabi, yang ketujuh, ayiksiru zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat saja ya, supaya nanti waktu diserahkan kepada guru kita. Wal akhiratu zulmatun, akhirat itu gelap. Ya, akhirat itu gelap, Pak. Ya, di kasratil ahwal, yaitu segala keadaan akhirat itu, mulai kita nanti di padang mahsyar, sirat, ya, hisab, mizan, itu gelap. Ya, wasirajulaha, penerangnya adalah al-amal saleh, amal saleh. Jadi penerangnya akhirat adalah amal saleh, kebaikan-kebaikan. Sebagaimana rawahu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu ayyu akhaju bi ruqasihi kama yuhibbu ayyu khaju bi azaimi, innallaha ba'asani bil hanifiyati as-samhah dini Ibrahim. Sungguhnya Allah mencintai orang yang mengambil rukhsah, mencintai kalau ada rukhsah dalam beragama. Ya, arti kemudahan dalam beragama. Jadi kalau ada kemudahan dalam agama, ambil, Pak. Jangan sampai kita merasa kuat dalam beragama, tapi kita nggak tahu ada rukhsah dalam agama. Sholat, ya kan ya, ada rukhsah kalau kita sakit, boleh duduk, boleh berbaring, dan seterusnya. Ya, dalam perjalanan ada jamak, ada qasar, ya kan ya, sholat di atas kendaraan. Puasa, rukhsahnya ketika dalam perjalanan, ketika sakit kita tidak puasa, diganti dengan qadha, diganti dengan fidyah. Zakat ada rukhsahnya bagi yang tidak mampu, mustahik zakat. Haji, apalagi ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila. Di agama itu mudah, amal soleh itu mudah. Jangan sia-siakan kemudahan-kemudahan dalam ibadah ini, dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wasiratu zulmatun. Sirat, melewati jembatan sirat itu adalah gelap. Nanti kita semua akan melewati jembatan sirat penentu surga atau neraka. Itu melewati, ada nama jembatan siratal mustaqim. Ya, nah itu gelap, Pak. Bagaimana? Gelap, nggak ada cahaya sedikit pun. Bagaimana caranya supaya bercahaya itu sirat? Wasiraju lahu al-yakin, yaitu keyakinan. Wahwa, yaitu taqiqus tasdiq bil ghaibi wizalati quluraibin, menyatakan kebenaran dalam hati, menghilangkan keraguan-raguan. Yakin dengan Allah, yakin dengan
ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan makalah yang keempat di halaman 30 kitab Nuzul Ibad ini, ya, dari Abu Bakar As-Siddiq ada 5 kegelapan, penerangnya juga ada 5. Pertama, ya, yaitu cinta dunia, penerangnya adalah takwa. Kedua, dosa, penerangnya adalah taubat. Ketiga, kubur, penerangnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, akhirat itu gelap, penerangnya adalah amal soleh. Kelima, jembatan sirat itu gelap, penerangnya adalah yakin. Mudah-mudahan kita semua diberikan penerangan ini kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua, amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.